Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut merupakan capaian kompetensi minimal yang harus dicapai mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut René Descartes, definisi filsafat dalam segi etimologi yaitu terdiri dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Jika digabung, keduanya memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat berkaitan dengan berpikir mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Hal itu yang membedakan antara berpikir secara filosofis dengan cara berpikir ilmiah atau berpikir secara umum. Filsafat juga sering dikaitkan dengan pandangan hidup atau falsafah. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Filsafat mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama koheren, kedua rasional, ketiga holistik, 4 memberi visi. Fungsi dari filsafat yaitu memberi jawaban, perangkat dan pemersatu, dan kebenaran. Landasan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai filsafat bangsa yaitu landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Dalam landasan ontologis Pancasila, Aristoteles mengatakan, ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Subjeknya adalah manusia yang berlandaskan Pancasila. Berikutnya yaitu landasan epistemologi Pancasila. J.F. Ferrier mengatakan, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, yang meliputi penalaran, penghayatan, dan kesusilaan. Selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Theodore Bramel mengatakan, cabang ilmu yang menyelidiki yaitu politik, etika, emosi, atau karakter. Inti dari Pancasila sebagai filsafat bangsa yaitu sebagai fundamental atau yang menjadi batu tumpuan, sebagai sumber segala sumber hukum, dan tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi. Alasan Pancasila sebagai dasar negara yaitu dapat dilihat secara formal atau konstitusional, secara potensial, secara psikologis dan kultural, dan secara praktis fungsionalis. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sujulandari dari kelas PPD 2022 dengan nomor belakang NIM 126. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada nilai dasar Pancasila yang bersifat tidak tetap dan terdapat di pembukaan UUD 1945. Yang pertama ada simbol bintang, yang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua ada simbol rantai, yaitu nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada simbol beringin, pohon beringin. Ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang ketiga ada simbol kepala banteng.
yang memiliki arti bahwa negara kita mengandung prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, mufakat melalui lembaga perwakilan rakyat yaitu legislatif dan DPR. Ketiga, ada simbol padi dan kapas, mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahirin dan batinnya. Lalu ada diagram hierarkis piramida Pancasila. Dalam hierarkis piramidal itu, basisnya ialah ketuhanan yang Maha Esa, sedang puncak piramida keadaan sosial dan sesuai dengan rumusan sila kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan dari sila keempat dan lainnya. Diagram hierarkis piramida Pancasila menunjukkan sekelompok himpunan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antar sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Artinya, semua aturan kehidupan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Lalu ada pokok pikiran. Yang dimaksud pokok pikiran adalah suatu hal yang terdapat dalam UUD 1945 yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis UUD maupun hukum dasar tidak tertulis konvensi. 4 pokok pikiran diantaranya. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Lalu pokok pikiran kedua ada negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pokok pikiran ketiga ada negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini ada pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat, Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Lalu pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas keutuhan yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran keutuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Sekian dari penjabaran saya, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Amelia Putri dengan NIM 118. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila yang menjabarkan terletak pada pembukaan. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut Jahiri 1999, nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dalam fakta, konsep, teori sehingga bermakna secara fungsional. 3 macam nilai menurut Notonegoro antara lain nilai material, yaitu nilai sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai dibedakan menjadi nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Menurut Notonegoro 1971, Pancasila sebagai hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Pancasila sebagai hasil pemikiran yang mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius kemudian dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup atau falsafah bangsa. Moral berasal dari kata emos yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Aspek moral: 1. Kesadaran moral. 2. Kesadaran hidup berdemokrasi. 3. Pengetahuan nilai moral. 4. Pemahaman materi demokrasi. 5. Pandangan ke depan. 6. Manfaat demokrasi ke depan. 7. Penalaran moral. 8. Alasan senang berdemokrasi. 9. Pengambilan keputusan. 10. Cara hidup demokrasi. Norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal sebagai sanksi, misalnya norma agama, dengan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan dengan sanksi malu dan menyesal terhadap diri sendiri, nilai kesopanan dengan sanksi berupa pengucilkan dalam pergaulan masyarakat. 4. Norma hukum dengan sanksi berupa penjara atau kurungan. Hubungan nilai, norma, dan moral.
Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikonkretiskan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memadamkan masyarakat untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan berbagai macam norma tersebut hukumlah yang paling kuat berlakunya karena dapat dipaksakan oleh sesuatu kekuasaan yang penegak hukum. Pancasila sebagai dasar dan makna. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti, bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan dalam keagamaan dan memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Persatuan Indonesia, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap negara Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia, mencegah terjadinya kekuasaan perorangan, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki arti bahwa hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Lalu, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dan yang memimpin di negara Indonesia disebut Presiden. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah. Lalu memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Tidak hanya memberikan perlindungan kepada yang kaya saja. Lalu kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Pengertian nilai moral dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Sedangkan norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan,
sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan, bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Dalam kehidupan nilai-nilai dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak.